Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Makanya jadi kiai di bojo judes itu enggak masalah. Mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo napa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mencano piring gelas itu murah banget ya. Begitu terus Nabi Musa aja kayak gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran dia jotos. Makanya nak kiai temperamental kadang jotosan yo ono sanate ya Nabi Musa nak tukaran raja tok napa jotos. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Artinya ya basaria sekali. Cerita ABG ini kubire ke wonten saat beliau melarikan diri lalu ketemu cewek loro. Ya rawon dise barang Nabi Musa waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek baca mlaku ning ngarepku, nah kena angin aku roh sikile mari nafsu aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono kan mlaku buriku. Ya basaria sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya, kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitasnya Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik di Jibali Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang kembali sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mulane kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dijeneng supaya ora aku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ra jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ra jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu ambek Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian tidak akan masuk. Anak-anak jenenge Kartolo atau Karmen itu tidak akan masuk kriteria wong sing bakal jadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Gulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya. Lah anak Kartolo, Karmen, Karlan agak ono. Mengenai saya kisi jenis Jawa butuh syukur akan terbebas dari mengaku apa? Nabi. Nah, syukur kan gak akan salah kan? Di barokah sampean jeneng Jawa orang-orang ngaku apa? Nabi. Selamat ya. Itu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya. Tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nah, dadi kiai ya cuma 4 ijo nak roh dhuwit. Soalnya dilatih. Tapi dari kiai saiki orang merpati ijo merpat abang, gede saiki abang. Dhisik dhuwit paling gede ra 50.000 ora ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja merpati abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Dari kalau di santri dablek, nak di bojo aja moro tangan. Kulo mboten moro tangan, sekolah saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak.
Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak kok. Kowe jare rabi Pak ning jowo, bojone jare loro fitnah. Sing bener telu. Ayo kan level. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah tak loro. Sing bener apa? Telu. Nah, saat ini ilmu politik ngoten. Saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Ngomong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ono miliaran tok korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ae. Ayo. Jadi zaman akhir iki kayak zaman dhisik kayak Abu Nawas kabeh. Dadi apa-apa niku mun boten karu-karuan. Wah itu permainan kata begitu ini kalau penting kalau terangkan ya. Saya sebagai ahli Quran, orang yang banyak baca Quran ya, itu kita akan tahu betul betapa parahnya ya, atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cileke iku angon wedhus. Terus repot dong, ajur kah? Kabeh. Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok lan Nabi wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dan saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu fala nuwalliyana kiblatan tarduha. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dene kangen keluargane ra iso muleh terus salat madhep daerah dhewe nggo pelipur lah. Jare sahabat sing hafal muslimin diangen-angen iya. Dan ini kalau peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ini sing disebut ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya 2 kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis itu sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman shalla al qiblaten, ya. Ana mimman shalla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi 2 kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis wa kiblatul anbiya, madhep Mekah ya kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta,
Tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi apa? Bebak katam baraka wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam apa? Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, betul. Memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Ini terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur rara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk ya nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Wah niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Saat ini sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah ini kalau terang. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir, karena zikira fil Quran. Isra itu zikira fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena zikir fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadihi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk mengikuti yang biruhi wajah jadi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah ini, termasuk Aisyah meyakini biruhi fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah, terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mohal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong si pendem jadi bualung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal orang mek ratok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia masalah-masalah sing ya begitu. Ya. Itu penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Jadi kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelum. Karena ini penting ya. Sama Esra rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik kan kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah
Masa kiai paling kerengo sapa yang terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sering jotosi santri lah, itu tetap ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, semua abang ya abangan tenan. Sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses biohikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini gak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yang ngalalo darah wong Syiah yang ngalalo darah apa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak mau kitab fikih khas Arab. Menurut biasa muni wong ngene iku muhadarun damu. Padahal yang wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebutkan apa? Damu. Sehingga kita itu tadi kita punya tradisi. Saya itu kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sama kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gendenan Saddam sing di. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas, itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara yang ngarep wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing situ nggak jurus sidang mewah, nah kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Masih anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos. Atau adu hijab lah. Itu masih bagus. Lenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir gitu, Ikhwanul Muslimin dengan
pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kabudute mboten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau baru. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut bertaji sudut. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat loh, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan dan kiai rasan-rasanan. Kiai kok ngono, cinta lho kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah yo ono sing ngono, ono sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati ya. Artinya orang baca Quran pelang-pelang rara karpe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya ya. Saya masih belajar ya. Ini jamaah sini harus tahu ya. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain ya. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV, merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang, sekarang setiap orang bikin forum, yaitu baik, kalau niatnya baik-baik. Tapi andikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena mau saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukanan Bedin Samsudin itu terpola. Tapi nak anggar wong ngrasa di ketua dulu tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda fin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu enggak ada selesainya. Lah aku lah cara nurut iki era sing kelompok dhewe. Wong aku di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot nanti. Mursyid di kelompok dewe, tukang toreko di kelompok dewe, tukang ngaji di kelompok dewe. Modal kitab pirang-pirang sisi ono jamaah Jalalain, jamaah Mu'in, jamaah Fatul Wahab. Sing iso ngaji, jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah.
Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita ada bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Makanya kalau niku saya pribadi menghimbau. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa ifkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBC berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok prakesel SBC. Gak sudah jadi presiden. Bukan setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut. Seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Nah, jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mencana piring gelas itu murah banget ya. Begitu terus Nabi Musa aja begitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Mana nak kiai temperamental kadang diutusan yo ono sanate ya Nabi Musa nak tukaran raja tok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Artinya ya basaria sekali. Cerita ABG ini kubire nggih wonten saat beliau melarikan diri lalu ketemu cewek loro. Ya ora wonten barang Nabi Musa waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek baca mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono kan mlaku buriku. Ya basaria sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua